Sudah seminggu sejak Nick dan dia menerobos kantor ayahnya. Dan jika Juliet kira semua ini akan mudah, sepertinya dia terlalu banyak bermimpi. Ketika Juliet memutuskan akan masuk universitas yang sama dengan Nick, Juliet tidak akan mengira Nick akan memilih universitas yang masuk dalam peringkat 5 besar di United States dan di dunia dalam beberapa tahun terakhir. Juliet tidak habis pikir ketika Nick berkata ia ingin masuk Harvard University. Bukan Juliet meragukan Nick, tetapi Juliet meragukan dirinya bisa diterima di universitas itu. Saat ini Juliet sudah berjalan menuju perpustakaan sekolahannya untuk belajar. Semenjak ia memutuskan untuk mengikuti tes SAT, hampir setiap hari Juliet menghabiskan waktu makan siangnya di perpustakaan. Biasanya Nick yang menemaninya, tapi karena saat ini Juliet keluar kelas lebih cepat dari Nick. Jadi mungkin Nick baru datang sekitar 15 menit lagi. Juliet juga sudah meminta Emma untuk datang ke sini membantunya belajar. Tapi Emma berkata ada urusan sebentar, dia akan datang telat. Ketika Juliet masuk perpustakaan, penjaga perpustakaan menyapanya. Padahal pertama kali Juliet datang, penjaga perpustakaan menatap Juliet curiga. Memang perpustakaan adalah tempat yang paling jarang ia datangi. Apalagi dengan reputasinya, semua orang pasti terheran-heran dengan perubahan kebiasaan Juliet. Orang-orang sudah mulai bergosip kenapa Juliet dan Nick belum pernah terlihat di kantin ketika jam makan siang. Sepertinya gosip mengenai mereka sudah balikan juga sudah beredar. Tapi Juliet tidak peduli dengan semua itu. Karena astaga, tes SAT kurang dari sebulan lagi. Dan Juliet baru benar-benar belajar sekarang. Ini sebuah kegilaan. Ini semua gara-gara Nick memilih Harvard University. Andai Nick memilih universitas yang lebih manusiawi, Juliet tidak akan sepanik ini. Dan terkutuklah dirinya karena begitu ingin masuk universitas yang sama dengan Nick. Ditambah Juliet harus mempersiapkan dokumen-dokumen lainnya selain hasil tes SAT-nya. Seperti nilai akademiknya yang syukurnya bisa dibilang cukup bagus, lalu CV dan belum lagi membuat esai. Kepala Juliet hampir pecah sekarang jika memikirkan semua itu. Tyler, panggil Juliet. Juliet dapat melihat punggung Tyler menjadi tegak ketika mendengar suaranya. Tyler menoleh dengan perlahan dan menatap Juliet was-was. Reaksi Tyler yang seperti biasa. Juliet memutar bola matanya melihat kedramatisan Tyler. Apa yang kau lakukan di sini? Tanya Tyler langsung dengan curiga. Apakah ada larangan aku datang ke sini? Tanya Juliet santai. Tidak, tapi aneh saja, kau bahkan jarang pernah ke perpustakaan sebelumnya, jawab Tyler. Seminggu ini aku selalu ke perpustakaan, seru Juliet. Tyler menatap Juliet tidak percaya. Kenapa aku tidak pernah melihatmu? Tanya Tyler. Mungkin karena biasanya Juliet belajar di ruang belajar VIP perpustakaan. Ruangan itu hanya boleh dipakai jika mendapatkan izin kepala sekolah. Dan entah bagaimana Nick mendapatkannya. Ruangan itu cukup besar dan nyaman. Juga memiliki privasi, sehingga mereka bisa belajar dengan tenang. Kau sepertinya masih setiap hari datang ke perpustakaan, jawab Juliet. Sambil melirik buku-buku yang terbuka di depan Tyler. Oh iya, kamu masih belajar untuk SAT? Tanya Juliet langsung. Benar, jawab Tyler. Lalu menatap buku yang Juliet bawa. Dan kulihat kau juga, tambah Tyler. Kau apply ke universitas mana? Tanya Juliet penasaran. Rahasia, jawab Tyler. Juliet cemberut. Oh ya, ngomong-ngomong mengenai Calix Dubois, lebih baik kau jangan berhubungan dengan orang sepertinya. Ucap Tyler tiba-tiba. Lalu Tyler menoleh kanan-kiri sebelum membisikkan. Dia seorang mafia, bisik Tyler pelan dengan mata melototi Juliet seolah itu adalah kabar yang akan mengagetkan Juliet.
Juliet ingin tertawa mendengar ucapan Tyler. Andai Tyler tahu ayahnya lah pemimpin mafia, Tyler akan berlari-lari menjerit-jerit. Oke, lagi pula aku tidak begitu tertarik lagi dengannya, seru Juliet ringan. Tyler menyipitkan matanya, tapi ia tidak bilang apapun lagi. Juliet memperhatikan Tyler dan buku yang Tyler sedang pelajari. Dipikir-pikir, artinya Tyler sudah memiliki persiapan yang lebih matang dari dirinya. Mengingat sebelumnya Tyler sudah belajar setiap hari di perpustakaan. Lalu sebuah ide muncul. Tyler, bagaimana kalau kita belajar bersama? Tanya Juliet riang. Tyler mengerutkan dahinya ketika mendengar hal itu. Aku akan belajar di ruang VIP perpustakaan, tambah Juliet dengan cepat. Tyler terlihat tertarik sekarang, tapi masih curiga. Bagaimana kau bisa mendapatkan izin dari kepala sekolah? Setahuku ruangan itu tidak bisa dipakai sembarangan orang, ucap Tyler. Tadinya Juliet ingin menjawab kalau Nick yang mengurusnya. Tetapi Juliet langsung menahan mulutnya karena ia yakin Tyler langsung lari jika mendengar nama Nick. Kebetulan kepala sekolah memberi izin, jawab Juliet manis. Kalau begitu ayo pindahkan barang-barangmu ke atas, tambah Juliet lagi. Tyler akhirnya berhasil dibujuk. Tyler membereskan barang-barangnya. Setelah itu Tyler mengikuti Juliet dari belakang. Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah pintu klasik yang besar. Juliet menekan kode untuk membuka pintu itu. Setelah Juliet sudah menekan kodenya, pintu tersebut langsung terbuka. Juliet masuk dan menyalakan lampu ruangan itu. Ruangan itu bergaya klasik yang begitu mewah dan sangat nyaman. Ketika mereka berdua sudah di dalam ruangan itu, ia mendengar Tyler bersiul di belakangnya. Tidak heran ruangan ini disebut VIP, seru Tyler. Tyler meletakkan barang-barangnya di meja dan duduk di kursi. Juliet memutuskan duduk di sebelah Tyler. Kau boleh belajar di sini seterusnya, jika kau mau membantuku sesuatu, ucap Juliet. Tyler menghela napas. Aku tebak, pasti ini ada hubungannya dengan Nick. Tanya Tyler. Salah, aku hanya ingin kau membantuku belajar hari ini, seru Juliet. Hanya hari ini? Tanya Tyler. Iya, hanya hari ini, jawab Juliet. Karena Nick belum datang. Baiklah, kau ingin belajar apa? Tanya Tyler. Matematika. Ada beberapa soal yang membuatku bingung, jawab Juliet. Tyler mengangguk. Mana soalnya? Tanya Tyler. Mata Juliet berbinar. Ia langsung mengambil soal matematika itu dan memberikannya kepada Tyler. Yang nomor 8, aku sudah menggunakan berbagai cara tetapi aku masih merasa soal ini aneh. Seperti ada yang janggal, jelas Juliet. Tyler memperhatikan soal itu dengan serius sebelum berkata. Ini tidak begitu sulit sebenarnya, jadi begini. 15 menit kemudian. Jujur Juliet kagum. Ternyata Tyler memang pintar. Tyler mampu menyelesaikan beberapa soal yang menurut Juliet sangat sulit. Dan Tyler menjelaskannya dengan baik sehingga Juliet dapat mengerti. Ternyata kau ada gunanya juga, ucap Juliet geli. Jadi maksudmu selama ini aku tidak berguna gitu? Tanya Tyler ketus. Tiba-tiba terdengar pintu terbuka. Ketika Juliet menoleh, ia mendapati Nick sudah di pintu. Tapi tatapannya langsung jatuh ke Tyler dan Nick langsung menatap tajam Tyler. Tyler yang tidak tahu Nick akan datang, seketika punggungnya langsung tegak seperti tentara ketika melihat Nick di situ. Tyler dengan cepat menoleh ke Juliet seolah mencoba menuduh Juliet karena tidak bilang padanya kalau Nick akan datang. Apa yang dia lakukan di sini? Tanya Nick tidak menutupi ketidaksukaannya melihat Juliet berduaan dengan laki-laki. Dia membantuku dengan soal matematika, jawab Juliet santai. Nick langsung menatap Tyler seolah ingin membunuh Tyler di situ juga. Tyler melirik Nick dari sudut matanya, tapi dengan cepat mencoba tidak menatap Nick.
Sepertinya aku pergi saja, ucap Tyler hati-hati seolah takut akan memecahkan ketenangan Nick. Di sini saja, Nick juga tidak akan keberatan, bukan? Tanya Juliet kepada Nick. Nick tetap menatap tajam Tyler. Tidak keberatan, jika itu kemauan Juliet, jawab Nick akhirnya. Lalu ia berjalan menuju kursi kosong di seberang Tyler. Tyler tidak tahu harus lega atau semakin panik. Apa kau akan duduk di situ terus? Tanya Nick kepada Juliet yang duduk di sebelah Tyler. Juliet tersenyum geli. Lalu akhirnya ia pindah duduk di sebelah Nick. Cemburu? Goda Juliet pelan. Aku hanya tidak suka melihatmu duduk di sebelah lelaki lain ketika kau bisa duduk di sebelahku, jawab Nick. Lalu ia menarik kursi Juliet sehingga kursi yang sedang Juliet duduki tertarik mendekat Nick. Astaga, Nick sangat kuat, batin Juliet. Juliet hanya menahan senyumannya sambil mengangguk mengerti. Tidak lama kemudian Emma datang bersama Larissa. Juliet sedikit bingung melihat kehadiran Larissa yang tidak diundang. Astaga, seminggu ini aku selalu mencarimu di kantin. Dan ternyata selama ini kau bersembunyi di sini. Kalau aku tidak berpapasan dengan Emma tadi, aku tidak akan tahu, seru Larissa. Lalu dengan cepat Larissa duduk di kursi kosong sebelah Juliet. Sedangkan Emma duduk di kursi sebelah Tyler. Kenapa kau mencariku? Tanya Juliet. Ini tentang Paulina. Dia kembali tapi reputasinya tidak seperti dulu, reputasinya sudah hancur. Sekarang tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Aku yakin kau yang akan menang di pertaruhan ini dan menjadi ratu di homecoming party. Dan juga aku sudah menyebar brosur untuk mendukungmu menjadi ratu, jelas Larissa panjang lebar dengan semangat. Larissa mengeluarkan lembaran brosur dan menunjukkannya ke Juliet. Juliet menerima lembaran brosur itu. Di brosur itu terdapat foto dirinya tersenyum dengan percaya diri dan di brosur itu terdapat tulisan, "Ayo dukung ratu kita." Juliet bahkan sudah lupa tentang pertaruhan bodohnya dengan Paulina. Entah apa pertaruhan itu masih berlaku dengan kejadian yang terjadi kepada Paulina. Fokusnya saat ini hanyalah urusan untuk masuk universitas yang sama dengan Nick. Pendukungmu sudah banyak Juliet. Dan saat ini yang paling penting adalah menunjukkan wajahmu di kantin setiap makan siang. Dan menunjukkan beberapa drama agar kau selalu menjadi hot topic di sekolah, jelas Larissa dengan begitu semangat. Kau tidak perlu repot-repot melakukan semua ini, Larissa, ucap Juliet. Kenapa tidak? Aku ingin mendukungmu, jawab Larissa. Juliet menatap Larissa sejenak, sebelum menjawab. Sepertinya aku tidak akan datang ke homecoming party, jawab Juliet. Karena pesta itu diadakan tepat sehari sebelum tes masuk universitas. Siapapun yang memilih tanggal pesta itu, dia pasti sangat bodoh. Larissa terlihat sangat syok dengan hal itu, ia tercengang dan mulutnya terbuka berbentuk wow, dengan begitu lebar. Kau pasti bercanda kan, Juliet? Kau tidak mungkin membiarkan Paulina menang. Kau ingat bukan kau melakukan taruhan dengannya, kalau kau kalah kau akan dipermalukan oleh Paulina. Dia akan mengambil kesempatan ini untuk membalas dendamnya, seru Larissa. Aku ingat. Tapi pesta itu diadakan sehari sebelum saat. Aku tidak akan membuat diriku kelelahan ketika esoknya ada tes yang begitu penting, jawab Juliet. Tunggu, seingatku pestanya diadakan 2 hari sebelum tes itu, seru Larissa. Sama saja, jawab Juliet. Juliet dapat merasakan kalau Nick memperhatikannya, sehingga Juliet menoleh ke arah Nick. Dan benar, Nick memperhatikan Juliet terang-terangan. Juliet mengangkat kedua alisnya seolah bertanya, kenapa? Nick mengambil tangan Juliet di bawah meja dan meremas lembut tangan Juliet sebelum bertanya. Apa kau sangat ingin datang ke homecoming party? Tanya Nick tiba-tiba. Membuat Juliet bingung. Tapi tes lebih penting saat ini, jawab Juliet. Jadi apakah kau sangat ingin ke homecoming party?
Tanya Nick lagi. Tentu saja, tapi sayangnya tidak bisa, jawab Juliet sambil menghela napas. Nick tiba-tiba menarik tangan Juliet dan mengecup punggung tangan Juliet sambil mengelus-elus tangan Juliet dengan jarinya. Kalau begitu aku akan membuat homecoming party diadakan setelah kita tes masuk universitas, ucap Nick. Juliet mengedipkan matanya sejenak. Kau bisa melakukan itu? Tanya Juliet. Tidak ada yang tidak bisa aku lakukan untukmu, sayang, ucap Nick. Jantung Juliet terasa begitu hangat mendengar kalimat Nick. Tapi Larissa mengganggu mereka dengan suara girangannya. Yeay, jadi artinya kau akan datang ke homecoming party, bukan? Tanya Larissa kepada Juliet dengan mata berbinar. Kalau waktunya setelah tes, iya, jawab Juliet. Setelah itu Larissa berbicara kepada Emma, membicarakan tentang homecoming party. Juliet menoleh ke arah Nick sekarang. Dan bagaimana cara kau melakukannya? Kau ingat bukan kalau sekarang perusahaan keluargamu tidak akan membantumu lagi? Tanya Juliet dengan pelan. Nick menatap Juliet dengan tatapan geli. Aku memiliki caraku sendiri, percayalah kepadaku, jawab Nick. Kau tidak perlu repot-repot melakukan itu, Nick. Aku tidak ingin hal itu mengganggu belajarmu, seru Juliet. Mata Nick melembut ketika mendengar ucapan Juliet. Tidak sayang, tidak akan. Jadi kau tidak perlu khawatir, jawab Nick sambil meremas tangan Juliet di bawah meja. Juliet menatap Nick lembut. Juliet melirik teman-temannya yang sepertinya sibuk mendengarkan Larissa. Juliet dengan cepat mengecup pipi Nick dan berkata, "Terima kasih, I love you," ucap Juliet sambil tersenyum. Juliet dapat merasakan kupu-kupu berterbangan di perutnya ketika melihat Nick tidak menutupi kebahagiaannya. Dan Nick menatapnya seolah Juliet adalah wanita paling cantik sedunia. Bahkan Nick tidak repot-repot menutupinya. Nick tiba-tiba bangun dari kursinya lalu berkata. Semua di ruangan itu menatap Nick ketika Nick bangun dari kursinya. Aku akan ke mobil mengambil sesuatu. Apa kau mau menemaniku, Juliet? Tanya Nick dengan senyuman miringnya yang begitu tampan. Juliet menahan senyumannya. Juliet tahu Nick tidak ingin mengambil sesuatu, tapi Juliet menjawab. Tentu saja. Lalu Juliet bangun juga dari kursinya. Teman-temannya tidak berkomentar apa-apa. Mereka kembali asyik membicarakan homecoming party. Mereka berdua keluar dari ruang belajar VIP itu. Dan ketika mereka sudah di koridor depan pintu ruang belajar itu, Nick tiba-tiba menarik pinggang Juliet, sehingga wajah mereka begitu dekat sekarang. Astaga, aku sepertinya butuh pertolongan. Aku begitu mencintaimu sampai rasanya seluruh tubuhku sakit. Juliet. Dan perasaan bahagia ketika kau berkata kau mencintaiku rasanya tidak terkontrol. Yang aku ingin lakukan hanyalah memelukmu. Mengecupmu dan memberitahu seluruh dunia kalau kau adalah milikku, bisik Nick rendah. Oh astaga, Juliet juga sepertinya butuh pertolongan. Jika Nick selalu semanis ini, Juliet akan mabuk kepayang. Tapi Juliet tidak ingin membohongi dirinya kalau dia sangat senang. Akhirnya Juliet melingkari tangannya di leher Nick. Kalau begitu lakukanlah, kenapa kau menahannya? Goda Juliet. Nick terkekeh, setelah itu langsung mengecup bibir Juliet. Juliet memejamkan matanya untuk menikmati ciuman lembut Nick. Ketika Nick melepaskan ciumannya, kening mereka saling bersentuhan. Mata Juliet bertemu dengan Nick. I love you, ucap Nick. Juliet kembali merasa kupu-kupu berterbangan di perutnya. Tapi setelah itu Juliet tertawa pelan dengan lembut. Alis sempurna Nick terangkat dengan begitu memesona. Apa kau baru saja menertawakan pernyataan cintaku? Tanya Nick. Tapi matanya berkilat geli. Juliet menggeleng kepalanya. Tidak, aku menertawakan alasan yang kau berikan kepada Tyler, Emma dan Larissa hanya untuk menciumku.
Aku tidak tahu kau adalah lelaki yang pemalu, Nick, goda Juliet. Nick terkekeh. Aku hanya tidak ingin mereka syok ketika melihat aku tiba-tiba mengecupmu di depan mereka, jawab Nick. Juliet mengangkat alisnya. Juliet hanya menjawab dengan dengusan. Oh, apa kau baru saja menantangku, Miss Walton? Tanya Nick. Juliet menahan senyumannya. Bagaimana jika iya? Jawab Juliet. Kau akan menyesalinya, jawab Nick dengan senyum miring. Benarkah? Bagaimana jika kau yang menyesal, Mer Richard? Tanya Juliet. Nick terkekeh, tapi matanya berkilat dengan terhibur. Bagaimana kita lihat siapa yang akan menyesalinya? Tantang Nick. Tentu saja, siapa takut, jawab Juliet sambil tersenyum manis. Tidak lama kemudian mereka sampai di lokasi pesta. Homecoming party kali ini diadakan di sebuah ballroom mewah. Banyak mobil-mobil mengantri untuk masuk ke gedung itu. Ketika mobil limosin Nick berhenti tepat di lobi, ada seorang yang membukakan pintunya untuk mereka. Nick keluar dari mobil terlebih dahulu, setelah itu membantu Juliet untuk keluar. Ketika Juliet sudah keluar mobil, Juliet baru sadar kalau banyak pasang mata memandangi mereka. Mungkin karena kedatangan mereka begitu mencolok dengan limosin. Juliet menatap Nick, atau karena memang Nick begitu tampan sampai semua orang tidak bisa berhenti menatapinya. Nick menyodorkan siku tangannya ke Juliet, seolah menunggu Juliet merangkul tangannya. Juliet tersenyum. Dan pria tampan ini adalah kekasihnya. Juliet merangkul tangan Nick. Mereka berjalan masuk. Mereka akhirnya sudah memasuki ballroom mewah. Semuanya berwarna emas dan semua orang memakai gaun dan jas mahal. Ada beberapa pelayan membawa nampan penuh minuman. Pelayan menawarkan ke Nick dan Juliet, tapi mereka menolaknya. Ketika mereka berdua berjalan masuk ballroom, Juliet sadar semua orang menatapnya penasaran. Beberapa terlihat kaget. Lalu Juliet dapat mendengar bisikan-bisikan. Aku sudah lama tidak melihat Nick dan Juliet. Aku kira mereka kawin lari. Juliet mencoba menahan ketawanya. Astaga, ini hot news. Semua orang harus tahu Juliet dan Nick akhirnya datang ke pesta. Aku sudah menyebarkan berita di grup. Apa mereka kira kita tuli? Bisik Juliet kepada Nick. Masih merangkul tangan Nick ketika berjalan. Mereka sepertinya begitu senang melihat kita datang sehingga tidak begitu memperdulikan hal itu, jawab Nick. Tidak, mereka hanya senang kau datang, mereka pasti adalah penggemar fanatikmu, seru Juliet. Benarkah? Setahuku kau juga sudah memiliki banyak penggemar fanatik di sekolah, goda Nick. Juliet mengerutkan dahinya bingung lalu ia mendengar suara tidak asing. Juliet. Akhirnya kau datang, aku sudah menunggumu. Juliet menoleh dan mendapati Larissa memakai gaun pink. Larissa terlihat seperti Barbie. Sebelum Juliet dapat mengucapkan sesuatu, tiba-tiba Larissa sudah merangkul tangannya dan berkata, "Ayo kau harus bersiap-siap, kau sudah masuk nominasi untuk menjadi ratu." Seru Larissa dengan girang. Juliet menatap Larissa bingung. Tunggu, bagaimana aku bisa masuk nominasi? Tanya Juliet. Karena selama sebulan ini yang ia lakukan adalah belajar dengan Nick dan jarang bersosialisasi. Bagaimana mungkin ia terpilih untuk menjadi nominasi? Kita tidak memiliki banyak waktu untuk berbincang, nanti aku ceritakan, ayo, ucap Larissa. Juliet melepaskan rangkulannya di tangan Nick. Juliet menatap Nick. Pergilah, aku tidak apa-apa, seru Nick lembut. Juliet menatap Nick dengan tatapan berterima kasih. Larissa tidak membuang-buang waktu lagi untuk menarik tangan Juliet dan menyeret Juliet entah kemana. Jadi bisakah kau ceritakan kenapa aku bisa masuk nominasi? Tanya Juliet ketika mereka berjalan. Tentu saja berkat kepopuleranmu.
Selama kau fokus belajar, aku juga selalu menyebar brosur dan mencari pasukan. Seru Larissa bangga. Juliet terkekeh mendengarnya. Jadi salah satunya berkat Larissa. Kenapa kau melakukan itu? Kau bisa mencari pasukan untuk dirimu sendiri, kau tahu. Kau bisa masuk nominasi juga, ucap Juliet. Aku? Tidak. Kau yang lebih cocok. Dan aku melakukannya karena aku adalah penggemar nomor satumu. Seru Larissa dengan mata berseri-seri. Tapi sebelum Juliet bisa menjawab, mereka sudah sampai di pintu ruangan. Masuklah, aku akan menunggu di ballroom, ucap Larissa riang. Akhirnya Juliet membuka pintu itu. Dan di situ Juliet melihat sudah ada Paulina dan Jessica. Paulina menatap Juliet penuh benci, sedangkan Jessica menyapa Juliet cukup ramah sambil tersenyum. Akhirnya calon ratu ketiga sudah datang, seru Mrs. Rosen. Wakil kepala sekolah yang seingat Juliet, dia memang selalu mengurusi pemilihan Queen and King Homecoming Party tiap tahun. Tanpa menunggu jawaban Juliet, Mrs. Rosen berbicara lagi. Karena semua nominasinya sudah ada di sini, aku akan memberitahu peraturannya, ucap Mrs. Rosen. Setelah sudah memberitahu semua peraturannya, ia berkata lagi. Setelah semua vote sudah terkumpul dan terhitung, kalian semua harus berada di panggung untuk mendengar hasilnya. Paulina, Jessica dan Juliet mengangguk mengerti. Setelah itu Mrs. Rosen pergi meninggalkan mereka di situ. Kalian berdua jangan terlalu berharap banyak, karena yang akan menang adalah aku. Ucap Paulina kepada Juliet dan Jessica. Setelah itu Paulina pergi meninggalkan Juliet dan Jessica berdua. Well, that's rude, ucap Jessica santai. Lalu melirik Juliet. Good luck, ucap Jessica kepada Juliet sambil tersenyum manis. Tapi Juliet tidak bisa mempercayai senyuman manis itu. Setelah itu Jessica pergi meninggalkan Juliet. Lalu Juliet pun langsung segera keluar ruangan itu juga. Juliet segera mencari Nick. Setelah menemui Nick, Juliet dan Nick bersenang-senang, mereka mengobrol, minum dan menikmati pesta. Juliet belum menemui Emma lagi, tapi ia yakin Emma pasti sedang bersenang-senang dengan Aaron. Larissa juga entah kemana perginya dia. Juliet melihat Tyler. Dia sedang bersama dengan Jessica. Juliet mengangkat alisnya. Juliet tidak mengira lelaki sepengecut Tyler bisa berpasangan dengan Jessica. Tapi Juliet melihat wajah Tyler terlihat sengsara, seolah Tyler ingin cepat-cepat pulang dari situ. Matanya bertemu dengan Tyler. Juliet dapat melihat mata Tyler seolah meminta pertolongan kepadanya. Jessica seperti berbicara begitu banyak sampai tidak mempedulikan kalau Tyler tidak begitu memperhatikan ucapannya. Juliet terkekeh kecil. Apa yang membuat perhatianmu teralihkan? Tanya Nick terdengar cemburu. Nick mengikuti arah pandangan Juliet. Aku sedang menertawakan Tyler, jawab Juliet. Lalu mata Nick akhirnya bertemu dengan Tyler. Dan Tyler dengan cepat memutuskan kontak matanya dengan Nick. Tyler terlihat tidak berani menatap Nick lagi. Ada apa dengannya? Dia selalu melihatku seperti melihat hantu, ucap Nick jujur sambil terheran-heran. Dia takut ditonjok olehmu, seru Juliet geli. Oke, jujur ketika melihat kau dan dia di kantin bersama waktu itu aku memiliki godaan besar untuk menonjoknya, ucap Nick. Apa yang menahanmu? Tanya Juliet. Nick melingkari tangannya di pinggang Juliet. Karena aku tidak ingin membiarkanmu menang, ucap Nick sambil tersenyum miring. Jadi kau tahu aku hanya ingin membuatmu cemburu? Tanya Juliet kesal karena Nick mengetahuinya. Iya, aku tahu. Tapi walaupun begitu kau tetap berhasil membuatku cemburu. Sepertinya karena aku begitu mencintaimu sampai membuatku gila jika melihatmu bermesraan dengan lelaki lain, ucap Nick. Juliet menahan senyumannya.
Kalau begitu aku akan jujur juga kalau aku sangat cemburu melihatmu bersama Jessica, kalian terlihat begitu dekat. Apa dia adalah salah satu mantan kekasihmu? Tanya Juliet mencoba terlihat setenang mungkin. Ia sudah mempersiapkan dirinya jika Nick menjawab iya. Tapi Nick malah terkekeh pelan, dan menatap Juliet dengan tatapan lembut. Tidak, Jessica bukan mantan kekasihku. Dan agar membuatmu lebih tenang, Jessica adalah sepupuku, ibunya adalah adik ibuku. Aku kaget kau tidak mengetahui hal itu mengingat semua orang di sekolah tahu informasi itu, jawab Nick. Jujur Juliet kaget mendengar hal itu. Dan sekarang Juliet merasa malu sudah mengakui kalau dia cemburu. Nick mengecup pipi Juliet, seolah bisa membaca pikiran Juliet. Nick langsung berkata, "Kau tidak perlu malu mengakui kalau kau cemburu, sayang. Dan aku ingin mulai sekarang, jika kau merasa cemburu, kau tidak perlu menutupinya. Aku akan menjauhi siapapun yang membuatmu cemburu itu," seru Nick. Juliet tersenyum mendengar ucapan Nick. Nick selalu bisa membuat Juliet merasa nyaman untuk berkata jujur. "Kau tidak mungkin akan melakukannya," ucap Juliet. "Sudah aku bilang aku akan melakukan apapun untukmu, Juliet," seru Nick. Dan tepat saat itu, seorang MC di panggung meminta perhatian semua orang. "Selamat malam, terima kasih untuk semua yang sudah datang homecoming party ini. Kita akan memulai pengambilan suara untuk Queen and King. Nominasi untuk Ratu tahun ini ada Paulina Hun, Jessica McCartney dan Julieta Walton. Nominasi untuk Raja tahun ini ada Nicholas Richard, Aaron Romano dan Tyler Patterson," ucap MC. Tyler terpilih menjadi nominasi. Juliet tidak tahu Tyler sepopuler itu sampai membuat Tyler terpilih. Tapi ketika Tyler diam, dia memang terlihat keren dan misterius, walaupun kenyataannya sangat jauh dari itu. Mungkin karena itu juga Tyler tidak punya banyak teman dekat. Tapi yang juga mengejutkan adalah Nick. Dengan cepat Juliet menoleh ke arah Nick. "Kau tidak bilang masuk nominasi," ucap Juliet dengan nada menuduh. Lalu Juliet mendengar suara Jack di belakang mereka. Nick setiap tahun selalu masuk nominasi, tapi dia tidak pernah datang. Oleh karena itu sebuah keajaiban Nick mau datang untuk tahun ini. Juliet menoleh dan mendapati Jack tersenyum ramah. Sudah lama Juliet tidak melihat wajahnya. Juliet tahu Nick tidak suka pesta ini, tapi Juliet tidak tahu kalau Nick tidak pernah datang tahun-tahun sebelumnya. Dan Nick datang tahun ini demi menemani Juliet. Seketika jantungnya merasa hangat. Tentu saja aku akan datang tahun ini. Jika aku membiarkan wanitaku berkeliaran dengan penampilan seperti ini, dia akan menarik bajingan-bajingan tak tahu diri, ucap Nick. Juliet terkekeh geli. Tentu saja, jawab Jack sambil menatap Nick lalu Juliet dengan tatapan tertarik. Kalau begitu, aku ingin memasukkan foteku ke kotak, ucap Jack lalu pergi meninggalkan Juliet dan Nick. Apa kita perlu ikut vote? Tanya Juliet. Tidak perlu jika kau tidak mau, jawab Nick. Kenapa kau sering menjawab pertanyaanku dengan jawaban, sesukamu saja? Tanya Juliet sebal. Karena jawaban itu kadang malah tidak membantu kebingungannya. Nick mengambil tangan Juliet dan mengecup punggung tangannya sambil menatap Juliet. Lalu Nick berkata, "Karena kebahagiaanmu lah yang paling penting untukku," ucap Nick. Lalu kembali mencium punggung tangan Juliet kali ini lebih lama dan Nick memejamkan matanya. Nick benar-benar seperti pangeran sekarang. Juliet menahan napasnya. Bagaimana bisa lelaki sesempurna ini adalah miliknya? Kalau begitu, kita mulai dari pemenang gelar raja. Kepada para nominasi raja mohon untuk maju ke depan, ucap MC-nya. Nick, Aaron dan Tyler maju ke tengah di mana ada garis merah menandakan di mana mereka harus berdiri. Ketika mereka bertiga sudah berdiri di garis merah,
Ada seorang lelaki yang berdiri di dekat mereka. Lelaki itu memegang bantal merah, di tengahnya ada sebuah mahkota. "Kalau begitu kita mulai dengan pemenang gelar raja," ucap MC. Lalu ia segera membuka kartu berwarna biru yang ia pegang. "Nicholas Richard," ucap MC keras. Semua orang di ruangan langsung bertepuk tangan dengan sangat meriah. Juliet sendiri tidak sadar kalau dirinya bertepuk tangan juga. Dia begitu bahagia untuk Nick. "Kepada para nominasi ratu, mohon untuk maju ke depan," ucap MC. Paulina, Jessica dan Juliet berjalan menuju garis merah. Saat ini ada seorang perempuan berdiri tidak jauh dari mereka. Dia memegang bantal merah dengan mahkota di tengahnya. "Untuk pemenang gelar ratu," ucap MC sambil membuka kartu berwarna merah. Ia membaca sejenak kartu itu dan menatap penonton lalu para nominasi. "Jessica McCartney," seru MC. Tepat setelah itu terdengar sorakan dan tepuk tangan. Ketika Juliet mendengar bukan namanya disebut, Juliet seketika mematung. Juliet tidak tahu akan bereaksi apa. Awalnya dia memang tidak terlalu mengharapkan dia akan menang. Tetapi kenapa sekarang kenyataan dia tidak menang membuatnya sedih. Perempuan yang membawa mahkota itu memberikan mahkota itu ke Jessica. Lalu MC berkata lagi, "Apa maksudnya ini? Kenapa kau meminta secara khusus memakaikan mahkota kepadaku?" Bisik Juliet langsung kepada Jessica. Jessica tersenyum hangat. "Karena ini adalah hari spesialmu," jawab Jessica membuat Juliet tambah bingung. Tiba-tiba Juliet mendengar semua orang terkesiap dengan dramatis. Lalu Juliet mendengar suara Nick. "Juliet." Juliet menoleh ke belakang, dan sangat kaget ketika melihat Nick sudah menekukkan satu lutut di lantai. Dan di tangan Nick sudah ada kotak kecil berwarna merah. Napas Juliet tertahan. Nick membuka kotak kecil berwarna merah itu dan isinya cincin kecil yang begitu indah. Nick tersenyum begitu tampan sebelum berkata, "Will you marry me?" Jantung Juliet berdebar-debar begitu cepat mendengar hal itu. Walaupun Nick pernah menjanjikan pernikahan kepada ayahnya, tapi Nick memang belum pernah benar-benar melamarnya. Juliet pikir Nick tidak akan melakukannya. Tanpa sadar air mata bahagia sudah jatuh ke pipinya. Dari tatapan Nick, ia sepertinya sudah tahu apa jawaban Juliet. Tapi Juliet tetap mengatakannya. "I will," jawab Juliet. Walaupun Nick sudah tahu Juliet akan menjawab itu. Tapi Juliet senang bisa membuat Nick terlihat begitu bahagia seperti sekarang. Nick memasukkan cincin itu ke jari Juliet dan dengan cepat bangun lalu menarik pinggang Juliet dan segera mengecup bibir Juliet. Setelah itu Juliet dapat mendengar tepukan tangan dan sorakan yang luar biasa meriah. Tapi Juliet dan Nick sudah berada di dunia mereka sendiri. Suara tepukan tangan terdengar semakin samar. Kebahagiaan Juliet meluap-luap. Juliet tidak pernah merasa sebahagia ini seumur hidupnya. Dan hanya Nick yang bisa membuatnya seperti ini. Sudah hampir 3 bulan berlalu sejak homecoming party dan kelulusan Juliet dan Nick. Karena Juliet yang menjadi ratu dalam homecoming party kemarin. Artinya Julietlah yang memenangi taruhan dengan Paulina. Jika Paulina berharap Juliet akan melupakan taruhan mereka, oh tidak akan. Juliet tidak sebaik itu. Sesuai dengan perjanjian, Paulina sudah menjadi pelayannya selama beberapa hari. Sepanjang hari Paulina melayani dia. Paulina hanya menatap Juliet tajam dengan tatapan benci. Juliet memang jahat jadi dia tidak merasa bersalah sama sekali. Setelah itu, tanpa menunggu lama, Juliet dan Nick sudah merencanakan pesta pernikahan mereka sambil menunggu hasil penerimaan mereka di Harvard. Juliet dan Nick sudah bertunangan tinggal menunggu tanggal mereka benar-benar menikah secara hukum. Dan hari ini adalah hari pengumuman Harvard. Juliet dan Nick sudah berada di kamar Juliet sambil menunggu hasil yang keluar beberapa menit lagi.
Bagaimana jika aku tidak diterima? Tanya Juliet dengan nada sedih. Juliet mengambil jurusan hukum. Alasan Juliet mengambil jurusan itu tidak ada alasan, hanya saja dia tertarik dan terdengar menyenangkan. Sedangkan Nick mengambil jurusan bisnis. Juliet look at me, seru Nick. Juliet pun menoleh ke arah tunangannya itu. Jangan panik, jika kamu tidak diterima, aku tidak akan masuk sana, tambah Nick. Tidak bisa begitu, seru Juliet kesal. Kalau aku tidak diterima, kau harus tetap kuliah di sana, tidak perlu pikirkan aku. Ucap Juliet serius. Nick hanya tersenyum dan mengecup kening Juliet. Sampai akhirnya ada suara ponsel berbunyi mengganggu mereka, ternyata itu adalah bunyi ponsel Juliet. Ketika Juliet mengangkatnya dan memasang mode speaker, dia bisa mendengar suara Emma. Sudah bisa dilihat Juliet. Tapi aku sangat takut melihatnya, sepertinya aku tidak diterima, seru Emma. Dan kau akan memiliki teman, seru Juliet. Kau tidak diterima? Tanya Emma dengan nada sangat kaget. Aku belum melihatnya, aku akan menghubungimu lagi setelah kulihat hasilnya. Emma hanya bilang oke. Juliet melirik Nick. Nick sepertinya sudah memasukkan nomor peserta di ponselnya. Akhirnya Juliet pun juga mulai memasukkan nomornya. Awalnya dia mau memasukkan nomor peserta miliknya. Tapi dia hapus lagi dan memasukkan nomor peserta Nick. Dia ingin melihat hasil Nick dulu baru lihat miliknya sendiri. Jantung Juliet berdetak dengan begitu kencang melihat logo loading yang berada di tengah layar ponselnya. Walaupun Nick jenius, tapi banyak orang yang jenius juga, sehingga Juliet gugup untuk Nick. Sampai akhirnya loadingnya selesai, langsung muncul kalimat menyatakan kalau Nicholas Richard sudah diterima di Universitas Harvard dengan jurusan bisnis. Refleks Juliet langsung berkata dengan excited. Kau diterima, kau diterima. Tapi di saat bersamaan Nick juga mengatakan hal yang sama. Mereka pun saling bertatap-tatapan bingung. Kau bilang apa tadi? Tanya Juliet masih merasa kurang yakin. Aku bilang, kau diterima. Apa kau juga baru mengatakan, kau diterima? Tanya Nick sama bingungnya dengan Juliet. Apa mereka berdua sama-sama baru saja melihat hasil pasangannya, daripada hasil mereka sendiri dahulu? Kau melihat hasilku dulu? Apa kau sedang bercanda? Tanya Juliet kaget. Nick tersenyum miring. Dan kau juga melihat hasilku dulu? Aku tidak bercanda, sayang. Lihatlah sendiri, seru Nick memberikan ponselnya. Juliet mengambil ponsel Nick, napas Juliet tercekat ketika melihat tulisan yang ia baca. Julieta Walton sudah diterima di Universitas Harvard dengan jurusan hukum. Juliet masih tidak percaya apa yang dia baca. Dia baca berulang kali sampai terasa pening. Lalu langsung menoleh ke arah Nick, tapi Nick kaget ketika melihat mata Juliet berkaca-kaca. Nick dengan cepat langsung menghampiri Juliet dan bertanya dengan panik, "Ada apa, sayang?" Tepat saat itu Juliet tidak bisa lagi menahan air matanya, dia menangis. Oh astaga, mungkin dia terlihat jelek saat ini tapi dia masih tidak percaya kalau dia diterima di universitas yang sama dengan Nick. Dia terlalu bahagia sampai menangis. Nick tersenyum lembut. Lalu langsung memeluk tubuh kecil Juliet. Dan mengelus-eluskan rambut Juliet. Juliet memeluk erat Nick dan berkata, "Aku kira aku tidak diterima. Dan kita akan menjalani hubungan jarak jauh. Beberapa menit yang lalu aku sudah mempersiapkan diriku akan hal itu," sambil terisak. Nick mengecup kening Juliet. "Aku tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi, Juliet. Aku sendiri pun tidak yakin sanggup menjalani hubungan jarak jauh denganmu. Tidak bisa ketika yang ingin kulakukan adalah selalu berada di dekatmu. Aku sangat bahagia, bukan hanya karena kita diterima. Tapi karena kita tidak perlu berjauhan," seru Juliet sambil terisak. Nick menatap Juliet sekarang dengan serius.
Aku tidak akan pernah meninggalkanmu sendirian, Juliet. Jangan kau berpikir jika kau tidak diterima aku akan meninggalkanmu di sini. Tidak, aku tidak akan melakukan itu. Jika aku perlu pulang pergi dengan helikopter aku akan melakukan itu, seru Nick serius. Juliet terkekeh sambil memukul pelan dada Nick, oh jangan berlebihan. Kau tidak perlu melakukan hal rumit seperti itu, aku bisa pindah bersamamu. Nick tersenyum miring ala bad boy-nya, apa itu artinya kau setuju tinggal bersamaku Miss Walton? Goda Nick. Juliet tersenyum sambil mengangkat alisnya. Apakah itu sebuah pertanyaan? Cepat atau lambat kita akan menikah. Sudah jelas bukan, jawab Juliet sambil mengedipkan matanya. Nick terkekeh lalu berkata, oh aku tidak sabar mengubah namamu menjadi Julieta Richard. Tidak, aku tidak sabar membuatmu menjadi slaveku seumur hidup. Jawab Juliet tidak ingin kalah mencoba menantang Nick. Lalu Nick tiba-tiba berlutut dan mengambil tangan Juliet lalu mengecupnya. Aku bersedia menjadi slave setiamu, my queen. Aku akan mengikuti kemanapun kau pergi, seru Nick dengan nada dramatis seolah dia sedang bermain teater. Kalau begitu aku menginginkan sesuatu, jawab Juliet ikut bermain peran. Katakan apa yang kau inginkan, my queen. Apa kau ingin perhiasan? Emas? Juliet mencoba memikir apa yang dia inginkan, dan yang terlintas hanyalah satu hal. Pizza. Aku ingin pizza. Hanya itu yang cocok untuk merayakan keberhasilan mereka berdua diterima di Harvard. Nick berkedip sejenak, terlihat tidak menyangka jawaban itu, ia hanya terkekeh kecil lalu berkata, apapun untukmu, my queen. Nick mengecup pipi Juliet. Dan setelah itu Nick sibuk memesan pizza untuk mereka berdua. Juliet berjalan menuju balkon kamarnya dan menelpon Emma untuk langsung memberi kabar ke Emma bahwa dirinya dan Nick lulus. Juliet juga diberitahu kalau Emma pun juga lulus. Setelah itu Emma berkata dia dengar Tyler lulus di Harvard dengan jurusan hukum seperti Juliet. Juliet tersenyum miring sepertinya menarik bertemu Tyler lagi. Juliet tidak sabar melihat wajah horor Tyler ketika tahu mereka akan sering bertemu lagi. Ketika Juliet masih sibuk berbicara di ponselnya, tiba-tiba Juliet merasakan pelukan dari belakang. Wangi kolon yang sangat Juliet kenal. Dan sudah menjadi wangi favorit Juliet. Entah kenapa malam ini pemandangan cahaya dari gedung-gedung tinggi di balkonnya menjadi lebih indah dari biasanya. Juliet melirik ke belakang melihat Nick menatapnya dengan senyuman miring yang tampan. Juliet akhirnya segera menutup panggilan itu. Lalu membalikkan tubuh menghadap Nick. Tapi Nick belum melepaskan pelukannya sehingga tangan Nick masih merangkul pinggang Juliet. Juliet pun melingkari tangannya di leher Nick. Aku sudah memesan pizza, seru Nick. Hawaiian pizza? Tanya Juliet. Tentu saja, bagaimana mungkin aku tidak tahu kesukaan tunanganku, jawab Nick. Juliet tersenyum. Oh, dia merasa begitu bahagia hari ini. Membayangkan dia akan menghabiskan masa kuliahnya bersama Nick. Jadi, apa acara kita malam ini? Tanya Nick. Lalu Juliet menjawab, makan pizza tentunya, merayakan semua ini, lalu nonton Netflix, cuddling. Bagaimana kalau ditambah dengan bermain game? Saran Nick. Juliet mengangkat alisnya. Game apa? Game tentang siapa yang lebih tahu tentang pasangannya, jawab Nick. Oh itu mudah, apa ada hukumannya bagi yang kalah? Tanya Juliet. Nick tersenyum miring. Kau ingin ada hukumannya? Kau ada saran? Yang kalah harus post video dirinya untuk membuktikan betapa dia mencintai yang menang di sosial media. Juliet geli membayangkannya, Nick yang cool pasti tidak sanggup melakukan hal memalukan seperti itu. Hal mudah, tapi kau yakin? Bagaimana jika kau yang kalah, Juliet? Tantang Nick. Juliet memincingkan matanya.
Aku tidak akan kalah tantangan mudah seperti ini. Kau lupa ya, aku terkenal sebagai Queen Bee dimanapun aku berada. Dan kau lupa kalau aku terkenal dengan reputasi bad boyku kemanapun ku pergi. Jadi game apa ini? Queen Bee vs Bad Boy? Tanya Juliet. Game Queen Bee vs Bad Boy, di mana Bad Boy itu berhasil mendapatkan Queen Bee yang selama ini dia sudah idamkan selama seumur hidupnya. Hati Juliet terasa hangat mendengar itu. Astaga, apa dia bisa lebih bahagia dari sekarang ini? Entahlah, tapi Juliet tidak akan pernah melupakan momen ini. Bagaimana jika Bad Boy itu menyesal sudah memilih Queen Bee itu? Tanya Juliet. Ku yakinkan, dia tidak pernah menyesal. Bahkan itu adalah keputusan terbaik yang pernah dia pilih selama seumur hidupnya. Jawab Nick dengan tulus. Mereka saling berpandang-pandangan selama beberapa detik. Oh astaga, ini benar-benar gawat. Yang ingin aku lakukan saat ini hanyalah mengecupmu. Karena aku ingin memastikan apa semua ini mimpi atau bukan, seru Nick. Kalau begitu apa yang menghalangimu? Tanya Juliet. Nick tersenyum miring ala bad boy-nya. Tidak ada, jawab Nick. Dan tanpa mendengar jawaban Juliet, Nick mengecup bibir Juliet. Juliet merasa begitu bahagia sampai pening rasanya. Juliet melingkari tangannya di leher. Menikmati semua momen ini. Tangan Nick melingkari pinggang Juliet begitu erat seolah tidak ingin Juliet jauh darinya. Waktu berjalan begitu cepat, momen sedih maupun bahagia akan berlalu. Oleh karena itu, kita harus menikmati setiap momen yang ada saat ini. Dan suatu saat, kita akan menyadari kalau momen itu sudah menjadi kenangan yang berkesan. Batin Juliet. Dan momen ini adalah momen yang Juliet tidak akan pernah lupakan seumur hidupnya. Momen di mana dia dan Nick membuka chapter baru untuk membangun kehidupan baru bersama.